Hai, Assalamualaikum teman-teman Kang Adon TV. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dan hari-hari Anda menyenangkan. Referensi desain kandang kambing kali ini memilih model semi umbaran, dibangun di luas tanah berukuran 21 meter kali 50 meter. Tonton terus video terbaru dari channel Kang Adon TV, karena membangun farm adalah impian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Adon TV, channel yang membahas seputar desain kandang kambing domba, desain kandang sapi, dan desain rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah referensi desain kandang kambing dengan konsep semi umbaran untuk lahan yang disediakan sekitar 21 meter kali 50 meter. Tapi sebelum membahas lebih jauh lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton beberapa video terkait desain kandang kambing, domba, dan sapi. Agar tidak berlama-lama, sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi untuk kandang kambing kali ini memang cukup besar. Jadi kita mulai dari yang sebelah kanan ini untuk pintu gerbang. Untuk lebarnya 4,70 meter ya. Kemudian di depan ini ada kandang baru. Jadi untuk kandangnya itu berukuran 3 meter kali 16 meter. Dibagi 2 plong, jadi masing-masing plong itu berukuran 3 kali 8 untuk kandangnya. Kemudian untuk umbaran itu dapat 9 meter yang ini kali lebarnya 8 meter. Jadi kasus kandang kali ini saya nggak membahas detail untuk jarak masing-masing pilar, karena kandang ini untuk pagarnya sudah selesai. Jadi referensi desain kandang kambing yang kita bahas ini punyanya Mas Rian dari Surabaya, tapi untuk pembangunannya di daerah Ngawi sana. Jadi untuk pagar udah selesai, jadi saya nggak terlalu bahas detail untuk jarak masing-masing pilar, tapi ini saya tampilkan untuk ukurannya ya, untuk jaraknya. Yang bagian depan ini, yang bagian depan jaraknya 3 meter 85 cm untuk pilarnya. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian juga yang di sini, ini juga saya sudah tampilkan ukurannya. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Jadi ini ada kandang. Nah, kalau kandang yang di tengah ini untuk sekarang, untuk proses pembangunannya sudah berjalan, jadi sudah hampir selesai. Intinya kandang ini pembangunannya bertahap. Jadi sekarang yang bagian tengah dulu, nanti baru ke depan ya. Nanti biar pemilik kandang ini yang memutuskan. Untuk jarak dari kandang yang depan ke kandang yang tengah ini, itu ada space jalan 345 cm ya, 3,5 meter lah. Nah, untuk kandang yang tengah ini ukurannya 3 kali 12 dibagi 2 plong. Jadi untuk masing-masing plong 3 kali 6 teman-teman. Terus untuk umbarannya itu dapat 6 meter kali 10 meter 40 cm ya, hampir 10 meter setengah lah. Untuk ini lahan kosong 6 meter kali 13 meter lebih nih ya, 13 meter 40 cm. Kemudian di sini juga ada lorong teman-teman. Jadi sebentar ya, saya tunjukkan. Nah, dari batas kandang yang di tengah ini ada akses jalan untuk lebarnya 270 cm ya. Jalan ini menuju ke tempat lahan hijauan. Jadi untuk lahan hijauannya itu ada di belakang kandang. Jadi ini memang disediakan lorong tembus ke belakang gitu. Nah, nanti
Di sini akan ada apa ya, semacam tempat untuk menaruh rumput-rumput ya, untuk persiapan di chopper bikin pakan kambingnya. Itu nanti akan dikasih atap. Untuk ukurannya lebar 2,70 m kali 14 meter 43 cm. Jadi hampir 15 meter teman-teman. Oke, sekarang kita ke kandang yang bagian sini. Nah, di sini juga ada kandang untuk ukurannya 3 meter kali 18 meter. Ini dibagi menjadi 3 plong, jadi masing-masing plong berukuran 3 kali 6. Untuk umbarannya itu dapat 6 meter kali 15 meter. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang. Ini ukurannya sama, 3 meter kali 18, tapi ini tidak diperuntukkan untuk kandang. Ini diperuntukkan untuk gudang pakan, teman-teman. Jadi nanti dari lahan hijauan yang di belakang ini terus dipanen masuk ke bagian sini untuk diangin-anginkan, terus dicoper, kemudian setelah itu diproses, baru nanti ditaruh di gudang pakan yang ada di sini. Jadi itulah pembahasan mengenai detail ukuran. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke struktur bangunan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas struktur bangunan. Tapi sebelum itu, yang ini saya tutup dulu. Kita ke sini. Oh iya teman-teman, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan struktur bangunan, nggak bosan-bosan saya ingatkan kepada teman-teman, apabila mau membangun kandang kambing, domba, dan sapi, yang kebetulan untuk referensinya memang dapat dari saya, dari channel Kang Alun TV, sebelum melakukan pembangunan tersebut, alangkah baiknya teman-teman berkonsultasi dulu ke ahlinya. Jadi untuk struktur bangunan silakan berkonsultasi kepada tukang, sedangkan untuk kandangnya teman-teman bisa main-main atau tanya ke peternak-peternak yang sudah sukses, apakah konsep yang saya ajukan ini sudah memenuhi standar untuk melakukan sebuah usaha ya, baik penggemukan ataupun breeding ya, kambing, domba, dan sapi. Jadi apapun yang saya gambar di sini, kalau teman-teman berkonsultasi kepada ahlinya, tentunya dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke struktur bangunan. Untuk pertama saya coba tampilkan untuk ini ya, panggungnya. Oke, sebentar teman-teman. Jadi untuk pilar panggung ini ukurannya 15 kali 15. Terus untuk ketinggian pilarnya 1 meter. Kemudian kita ke balok gantung, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini istilahnya dikasih macam apa ya, dudukan. Nah, jadi di situ kita pasang kayu ukuran 612. Ini biasanya kayu kelapa teman-teman ya. Kan ada yang panjang 6 meter, ada yang 7 meter. Jadi ukurannya kayu 6 kali 12 ya, 6 cm kali 12 cm. Nah, karena kandang ini menggunakan untuk ini ya, untuk tiang atasnya menggunakan holo ya, besi holo. Jadi ini istilahnya nanti besi holonya ditanam. Untuk kedalaman pada gambar ini sekitar 20 cm ya, untuk apa ya, untuk tanam besi holonya. Oke. Tapi sekarang kita membahas untuk lantai kandang dulu. Jadi setelah pemasangan kayu 612 itu ada pemasangan kayu ukuran 5 kali 7. Jadi bentuknya seperti ini untuk pemasangan kayu ini ya, kayu ukuran 5 kali 7. Yang bagian sini juga sama teman-teman. Ini kandang yang tengah tadi. Untuk bagian belakang juga sama. Konsepnya sama seperti yang ini. Kemudian di atasnya kita pasang ukuran ini ya, kayu ukuran 3 kali 5 untuk lantai kandangnya. Jadi seperti ini nanti.
Untuk lantai kandang menggunakan kayu dengan ukuran 3 cm x 5 cm. Untuk jarak pemasangannya masing-masing kayu ini 1,5 cm teman-teman. Oke. Sekarang kita ke besiolo. Jadi untuk tiangnya menggunakan besiolo 4x8 ya untuk ukurannya. Untuk rangka atap juga sama 4x8. Tapi kalau teman-teman menilai ini terlalu besar, misalnya teman-teman mau ubah ukurannya menjadi besi holo 4x4 ya monggo. Jadi yang depan modelnya seperti ini untuk rangka atapnya. Nanti di atasnya di sini ada holo untuk ranknya ya. Ini yang bagian tengah teman-teman. Ini yang kandang udah dibangun sekarang. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian coba saya tampilkan untuk payungannya. Untuk payungan atap ya, supaya nanti tempat pakan itu atau kandangnya itu tidak terkena tampias air hujan. Kalau yang ini dari tiang ini ke sini 1,5 meter teman. 1,5 meter. Kalau yang ini untuk payungannya dari tiang ke sini 190 cm. Kandang ini udah jadi ya. Jadi modelnya seperti itu. Ini untuk tempat chopper teman-teman. Tempat chopper atau mengangin-anginkan rumput. Ini yang bagian belakang juga sama. Modelnya seperti ini. Sekarang coba saya tampilkan yang lain dulu teman-teman. Ke besi holo 4x4. Kemudian ke ini. Untuk ranknya teman-teman. Ini dia. Nah, jadi untuk ranknya kayak gini. Pada kesempatan kali ini untuk kandangnya menggunakan atap galvalum karena memang lokasi pembangunan kandang ini di daerah yang sejuk ya. Jadi kemarin itu saya dikirimin video. Jadi lahan ini dikelilingin oleh pohon-pohon yang cukup tinggi. Jadi pemilik kandang memutuskan menggunakan atap jenis galvalum. Oke. Sekarang kita ke sekat. Sekat yang bagian bawah dulu teman-teman. Sebentar ya. Jadi untuk di bawah kandang saya sarankan jangan di plester atau dicor, biarkan tanah saja. Terus kalau mau digali model kayak kolam gitu, kayak bangkohi, silakan. Tapi kalau menyesuaikan dengan gambar kali ini untuk pinggirnya saya pasang bata dengan ketinggian 20 cm. Tapi untuk yang bagian depan, karena ini untuk umbaran, jadi saya tutup menggunakan kayu. Untuk modelnya minimalis saja, seperti ini. Kalau yang belakang saya rasa nggak usah. Oke. Sekarang kita masuk untuk sekat. Bentar teman-teman, saya cari dulu ya untuk sekatnya. Oke, ini dia. Jadi untuk sekat, untuk ketinggiannya 120 cm. Ini juga menggunakan besi holo. Untuk modelnya minimalis, seperti ini. Karena ini memang diperuntukkan untuk breeding ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini kandangnya bagian depan. Kemudian ini yang bagian belakang kayak gini. Sekarang kita ke ini, bagian pintu. Untuk pintu kemarin mintanya lebarnya 90 cm. Jadi seperti ini. Sekarang kita ke ini, ke tempat pakan. Jadi tempat pakannya kita tampilkan dulu. Sama ini dulu teman-teman. Oke. Jadi untuk ketinggian tempat pakan dari lantai kandang itu mintanya 50 cm teman-teman. Coba saya ukur dulu ya. Dari sini. Ini kan batas untuk masuk kepala.
Bentar, ini 50 cm teman-teman ya, untuk batas masuknya. Kemudian untuk masuk kepalanya 20 cm teman-teman, bersih ya. Untuk lubang masuk kepala 20 cm. Nah, untuk tempat pakan sendiri ini menggunakan talang ya, talang yang ada yang dari seng itu. Nanti ininya penyangganya dilas tentunya. Tapi kalau mau menggunakan drum bisa saja. Jadi bentuknya kayak gini. Untuk lebarnya 50 cm teman-teman, untuk tempat pakan. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lihat yang kandang bagian belakang. Jadi konsepnya sama saja, sama semi umbaran. Jadi seperti ini. Jadi 3 plong. Kemudian kita tampilkan untuk atapnya. Jadi atapnya menggunakan atap galvalum. Kurang lebih seperti ini. Terus saya coba tampilkan untuk ini teman-teman ya, untuk dinding pagarnya ya, biar lebih teman-teman biar lebih paham. Sebentar. Oh ini dia teman-teman. Nah kita ke bagian belakang. Ini kita menggunakan talang tor teman-teman, talang tor dalam. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini ada semacam balok untuk penyangganya. Untuk lebarnya 40 cm untuk talang tor dalamnya. Untuk yang bagian belakang juga sama teman-teman ya. Jadi seperti ini, atapnya letter L gitu. Terus di sini juga ada atap jenis galvalum tapi yang transparan sebagai pencahayaan ke area dalam kandang ataupun dalam gudang. Ini merupakan tempat untuk naruh rumput atau nanti proses bikin pakan kambingnya ya teman-teman. Jadi modelnya sederhana, minimalis, karena ini memang untuk proses chopper dan mengangin-anginkan rumput yang dari lahan yang di belakang. Terus di bagian belakang itu kita tutup, jadi ada pagar. Modelnya seperti ini, minimalis saja sebagai keamanan. Jadi ada pintu gerbangnya. Kemudian juga ada ini ya, tangga umbaran, coba saya tampilkan. Kemudian untuk umbaran, oke, sebentar teman-teman. Jadi untuk pagar umbaran menggunakan besi BRC ya. Untuk ketinggiannya 120 cm teman-teman. Kita mulai dari yang bagian depan. Jadi yang depan konsepnya seperti ini untuk pagar menggunakan besi BRC. Untuk umbarannya juga sama seperti ini. Kurang lebih seperti ini nanti teman-teman jadinya. Ini yang kandang bagian tengah. Ini yang bagian belakang. Oh ya, untuk gudang pakan ini kita kasih sekat ya. Tapi cuma ketinggian 70 cm teman-teman. Nah, kurang lebih di dalam kayak ini. Ini diperuntukkan untuk menyimpan persediaan pakan. Untuk ukurannya 3 x 18. Kemudian pagar depan. Ini tampak samping ya teman-teman. Modelnya seperti ini. Kemudian untuk pagar depan yang tadi konsepnya minimalis, jadi seperti ini aja, pakai pintu lipat. Untuk materialnya menggunakan besi holo. Jadi seperti ini.
Jadi nanti kurang lebih untuk kandangnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini biar lebih jelas, biar lebih gampang untuk memahami. Ini kandang yang bagian belakang, yang sisi samping, yang bersambingan dengan gudang pakan. Kurang lebih seperti ini untuk kandangnya. Oh ya, untuk di umbaran ini kan sengaja saya buka, berarti ini untuk akses pintu ya teman-teman. Nanti ada pintunya. Itu modelnya kayak yang di depan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan desain kandang kambing dengan konsep semi umbaran. Jadi kalau teman-teman penasaran untuk hasil jadinya seperti apa, untuk rendernya silakan tunggu beberapa hari ke depan, nanti saya akan upload. Sebelum saya tutup video ini, eh, sekali lagi saya ingatkan, apabila ingin membangun kandang kambing yang referensinya dapat dari channel Kang Adon TV, silakan teman-teman berkonsultasi kepada ahlinya agar kekurangan pada desain yang saya usulkan ini dapat lebih baik lagi. Jadi intinya bisa mengurangi hal-hal yang harusnya bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, saya tutup penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penjelasan dari awal sampai akhir ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil untuk diterapkan di pembangunan kandang kambingnya. Untuk yang terakhir saya ucapkan salam hormat saya kepada teman-teman selaku pelaku usaha kambing, domba, dan sapi, baik itu penggemukan ataupun fattening. Mudah-mudahan desain kandang kambing ini bisa membantu khususnya teman-teman yang yang bermain di dunia peternakan. Baik, itu aja teman-teman, saya tutup penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.